Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. Pelemahannya makin dalam pemirsa, di atas 3% dengan posisi penutupan minus di 3,05%. Ya, posisi penutupan di 5.643.194. Ya, dapat Anda abaikan layar papan bursa efek di layar televisi Anda berdasarkan data RTI di 5.643.194 pemirsa, melemah di 3,05%. Posisi pembukaan pada pagi tadi di 5.801.454, posisi tertinggi di 5.811.669, melemah di 5.638.574 pemirsa. Ya, 5.643.194 pemirsa. Secara year to date ini melemah di 34,74%, 6 bulan di 34,51%, mingguan di 7,51%. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45 masing-masing melemah dalam 3, 2 dan 3%, dan LQ45 makin menjauhi level 600-an, dan beberapa waktu lalu LQ45 sempat bergerak di atas level 800-an. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, barang baku, energi konsumsi non primer dan properti hari ini kompak mengalami pelemahan. Seluruh sektor tampaknya mengalami pelemahan pemirsa, barang baku, energi konsumsi non primer dan juga properti. Grafis selanjutnya top gainers ada UNTR, Cepin, Unilever, ICBP. Saham-saham ini bertahan di zona hijau dan didominasi oleh saham-saham konsumer, Cepin, Unilever, dan ICBP di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan. Terakhir top loser MBMA, Brand, BNBR, dan EPAC hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Sementara posisi transaksi dapat Anda saksikan di grafis di layar televisi Anda. Update penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Chris Aprilioni yang merupakan e-hub manager YB Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Chris, selamat sore. Apa kabar Pak? Ya, sore Mas David. Terima kasih Pak Chris sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini merupakan perdagangan terakhir Pak di semester pertama di 2026. Catatannya adalah lanjutan pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Hari ini masih terus berlanjut dan sudah berada di support 5.600-an. Bagaimana analisis Anda, review teknikal, tidak hanya dalam perdagangan hari ini Pak, termasuk juga dengan pelemahan dalam yang terjadi di 6 bulan pertama di tahun 2026? Ya, kalau kita melihat memang ISG masih berada pada zona bearish ya secara teknikal dari Januari akhir itu udah masuk mulai ada koreksi. Kemarin low-nya di Juni awal ya, tanggal 8 Juni itu titik terendah ISG lalu sempat naik sampai ke area 6.400 gitu. Jadi sebenarnya fase saat ini adalah fase penentuan ya. Kalau kita melihat kemarin sempat naik lalu sekarang masuk fase koreksi dalam jangka waktu pendek. Nah, selama ISG tidak membuat titik terendah baru di 5.300-an, maka ini masih punya harapan, untuk harapannya nanti ISG kembali naik, bikin higher high, dan disitulah baru mungkin fase ISG pembalikan arah dari fase downtrendnya menjadi fase uptrend. Tetapi selama ISG masih berada pada rentang 5.300 sampai 6.400, maka harusnya ini fasenya masih belum akan menarik untuk
kondisi ISG. Baik, Pak Kris, posisi saat ini untuk indeks harga saham gabungan masih di 5.600-an, masih cukup lebar range-nya untuk ke 5.300-an. Bagaimana Anda melihat posisi ini di tengah sentimen yang berkembang, September penantian untuk FTSE dan juga MSCI, dan juga arah kebijakan suku bunga The Fed di 2026? Ya, kalau kita melihat kemungkinan besar The Fed akan proyeksinya lebih ke hawkish ya. Jadi akan ada kenaikan, dan jika ada kenaikan kembali, ini tentu akan menjadi sentimen negatif untuk rupiah ya. Dan kalau kita perhatikan rupiah ini juga mendrive ISG yang turun, dan kemungkinan besar efek saat ini karena rupiahnya yang terus-menerus melemah, walaupun kita sudah menaikkan BI rate sampai 2 kali dan rupiah masih belum dapat turun di bawah 17.500, sehingga ini yang menjadi sentimen negatif ya. Dan sampai ke September menunggu MSCI dan FTSE, mungkin selama rupiahnya tidak mempunyai penguatan sampai ke bawah 17.500, maka akan cenderung sulit untuk ISG mengalami penguatan seperti itu, Mas David. Baik, apakah kondisi ini mempengaruhi tidak Pak dari target indeks harga saham gabungan di 2006? Ada revisi mungkin, atau ada sedikit indikator yang mungkin akan menjadi penopang nantinya? Ya, kemungkinan dengan adanya koreksi yang seperti ini dan MSCI yang terus mengalami, kita melihat rupiah yang cenderung tertekan, target tahun ini mungkin tidak akan terlalu tinggi ya, mungkin akan cenderung dipatok di area mungkin sampai ke area 7.200 seperti itu maksudnya. Baik. Dalam jangka pendek saja Pak, ataupun jangka menengah, dengan posisi pelemahan hari ini semakin dalam di 3%, di 5.640-an, arahnya akan kemana? Support dan resistennya, dan peluang untuk balik ke 6.000-an kembali? Oke, sekarang tentu area low kemarin ya ISG di area 5344 itu area support yang kemungkinan besar cukup kuat untuk ISG. Dengan resistance terdekat mungkin area 6.000 ya, area bulat di area 6.000, angka-angka krusial yang cukup diperhatikan karena kemarin juga sempat 3-4 hari lalu berusaha untuk menembus kembali di atas area 6.000 tetapi tidak kuat, lalu kembali cenderung turun sekarang ke 5.600. Jadi yang perlu diperhatikan adalah area 5.300-an-nya, dan lihat juga rupiah. Kalau rupiah kembali break di atas 18.200, maka kecenderungannya ISG akan cenderung turun ya. Tapi selama rupiah mungkin berada kuat di area 18.000, tidak melebihi 18.100, seharusnya ISG akan cenderung sideways di area 5.300 sampai 6.200-an. Baik, dari sisi saham Pak Kris, ini juga menarik kita perhatikan saham-saham perbankan big cap ketika indeks harga saham gabungan mencatatkan rekor tertinggi beberapa waktu lalu. Saham perbankan merupakan kontributor terbesar. Nah, untuk posisi beberapa bulan terakhir ketika indeks harga saham gabungan menjauhi level intraday tertingginya di sepanjang masa, kemudian lebih cenderung tertekan, BBCA dari perbankan big cap hari ini menjadi pemberat utama. Tidak hanya secara 6 bulan, tapi secara year to date BBCA dilepas masif oleh asing, dan hari ini kembali tertekan cukup dalam di atas 6% dan kembali ke level 5.500-an. Analisis Anda? Ya, perbankan sendiri memang akan menjadi penggerak utama ISG ya, dan kalau kita perhatikan sebenarnya isu saat ini kan merupakan isu yang asingnya tidak terlalu percaya pada pasar Indonesia, lalu mereka exit gitu. Nah, hal ini tentu tercermin yang akan pertama kali dijual oleh asing tentu perbankan ya, karena perbankan biasanya akan selalu menjadi pintu masuk utama asing. Jika ingin berinvestasi di Indonesia, mereka akan masuk ke perbankan karena mempunyai likuiditas yang cukup bagus. Dan sekarang karena trust yang mulai dipertanyakan oleh asing ini, sehingga ini yang mengakibatkan perbankan big caps itu menjual, terutama menjual untuk perbankan big capsnya.
Baik, langsung saja dari sisi teknikal Pak, BBCA hari ini ditutup turun dalam 6% di level 5.550. Analisis dan rekomendasinya dan supportnya apakah sudah terbatas atau laju pelemahan masih akan berlanjut paling tidak ke level awal Juni 4.800-an? Ya, kemungkinan itu ada ya karena kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir asing masih cenderung sell, terutama hari ini juga di pertengahan hari asing juga masih sell secara masif perusahaan perbankan big caps ya. Jadi ya kita ambil area 4.800 di area low kemarin 4.830 untuk next support untuk BBCA. Baik, rekomendasinya seperti apa Pak? Atau buy on support untuk BBCA? Singkat saja Pak Kris. Oke, BBCA mungkin area di bawah 5.000 cukup menarik ya untuk buy on support. Sebenarnya untuk jangka panjang juga di area sekarang dengan dividen yield-nya juga masih cukup menarik sebenarnya. Baik, Pak. Tetapi ya yield-nya harus agak panjang. Oke, lebih ke arah untuk jangka panjang ya Pak. Dengan posisi intraday tertingginya sudah jauh dari posisi level 5.500 untuk kali ini. Melemah di 6,33% di 150 dan lagi-lagi investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris menarik, nanti kita akan coba lihat sampilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah laju pelemahan indeks harga saham gabungan masih terus berlanjut. Dan pemirsa IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.